Enggak gitu ya? Enggak. Oh, oke, Bisa oke, sih, oke. sweet bisa sih. Oke. Lebih ke so sweet. Oh, so sweet. Sweet gitu ya. Tau gak so gimana? Jadi gini. Ini ada so sweet nih. Ini coba. Lo angkat tangan lu gini. So sweet. Oh, jadi sekali. Untungnya dia nggak terbiasa dengan Ambonnya gitu. Kenapa, kalau Bang? misalnya berambonnya, oke, kamera siap, take 3, 2, 1, cepet banget kan, nggak enak, gitu lah. Untung dia juga bukan apa tuh tadi binatang kecil yang ganti-ganti warna yang kita lihat itu. Anak kecil yang mana? Binatang kecil yang kita lihat di pohon itu. Binatang kecil. Bunglon. Si Bung. Iya, bunglon. Bunglon tuh orang. Ntar dulu, kita udah mulai nih. Balik nyambung di channel ini dengan gua Abram, dia Alam. Gua Alam, dia Abram. Kita beda tahun. Betul. Kita beda tahun. Tadi mungkin masuk beberapa omongan kita di luar kesadaran kita ternyata udah take ya kan. Biasa kadang Ino tuh suka gitu. Iya. Dia belum nggak ngasih tahu. Nggak mulai colong aja sama dia. Kondisinya kita berdua lagi ngobrol, terus dia udah 3, 2, 1 nggak bersuara, tapi cuman dengan petunjuk. Enggak, lebih tadi dia dalam hati 3, 2, 1 dia. Iya. Langsung mulai. Terus mentang-mentang dia punya keturunan Ambon juga gitu kan, ini 3, 2, 1 gitu. Jadi kita belum siap, belum prepare. Berarti dia siapa namanya, Elon Musk ya, berarti Bunglon. Jadi iya Bunglon. Iya kan? Lon si Elon. Iya kan, kalau Elon Musk itu ternyata Bunglon kalau Ambon. Nah, kalau di Jawa, kalau misalnya ternyata Mas itu Elon. Iya. Sampai sana Elon Musk. Tapi kalau Mas ini ternyata itu farm orang Maluku kan berarti Bunglon panggilannya. Iya, Bunglon. Itu. Benar nggak? Iya juga sih. Nah. Sampai sana ya. Oke. Jadi sesuai dengan bahasan kita yang waktu itu pas Valentine, besok ini kan tanggal 14 Maret. White Day. Nah, jadi kita pengen mengingatkan tradisi White Day-nya Jepang. Gitu loh. Iya, tradisi White Day. Kalau kalian nonton edisi Valentine, itu ternyata Valentine tuh ada hari untuk, kalau kemarin Valentine tuh ini konten pertanyaan, ini ada jawabannya. Ngejawabnya di White Day. Maksudnya Valentine itu satu bentuk ungkapan. Artinya di momen dimana si pihak wanita ini mengungkapkan perasaan dengan simbol ke laki-laki, simbolis dengan ke lawan pasangannya ya. Kita nggak mau bilang ke laki-laki atau ke perempuan, tapi ke lawan pasangannya ya. Nah, di White Day adalah saat pasangannya merespon. Nah, lawan pasangannya. Itu, karena kan belum jadi pasangan. Belum, masih lawan. Masih calon kan pastinya. Masih lawan kan? Iya. Nah, kalau udah dekat dia jadi kawan pasangan. Beda, konsepnya sih beda sih, lebih kurang dapat. Tapi White Day itu ini saatnya membalas apa yang sudah diungkapkan saat Valentine. Ini saatnya balas nih pasangannya nih. Artinya kalau nembak ini jawabannya, momen-momen menunggu jawaban. Betul. Kalau itu adalah ungkapan rasa kasih sayang lewat coklat, lewat apa, pemberian gift bunga. Ntar dulu, memberikan pernyataan rasa sayang dengan coklat, maksudnya rasa sayangnya ditulis di coklat gitu, misalnya coklatnya dicetak dengan kata-kata rasa sayang atau gimana? Suka bisa di kue juga ada cetakan itu pakai nama selamat ulang tahun. Berarti custom ya? Custom. Oke, ingat tuh guys, custom. Jadi rasa sayang itu emang harus jelas tertuju ke siapa. Sama seringkali kan kita punya rasa sayang, pengen dibuang sayang, itu rasa sayang. Ya kan? Barang yang udah lama punya kita mau dibuang, padahal kita juga udah nggak pakai nih.
mau dibuang karena udah nggak fungsi sebenarnya. Tapi sayang, itu rasa sayang. Nah, iya juga maksudnya jangankan itu ya dalam hal yang misalnya nih kayak kalau gua kan hobi ngumpulin barang-barang bekas yang kira-kira di otak gua tuh masih bisa kepake nantinya. Jadi kadang ada ide yang tiba-tiba kreatif lah ya di kepala bini ya. gua tiba-tiba ngelihat itu jadi kayak sampah, terus mau dibuang, terus gua menyatakan, jangan dibuang sayang, itu masih bisa jadi tempat ini. Kayak gitu kan. Rasa sayang karena bisa jadi hal yang berguna. Iya, misalnya kayak botol aqua, botol menyebut merek, kayak botol air mineral itu bisa jadi pot. Oh iya. Bener nggak? Ya kan? Nggak usah jauh-jauh ini. Nah, mana tuh? Ini sebenarnya, ini kan tempat kopi, wadah bekas kemasan merek kopi tertentu habis, ya jadi tempat pot tanaman, gitu loh. pot air. Malah ya setahun 2 tahun yang lalu. Ini tempat tuak. Siapa yang gue lagi mau bahas tahun yang lalu dari tempat kopi ini itu lagi marak-maraknya dicari orang karena musim-musimnya orang pas awal-awal pandemik musim-musimnya orang ternak ikan cupang kan. Ternak cupang. Nah, Oke. Itu terjadi sama ya saudaranya si Satyori ini. Gitu. Yang namanya nggak apa-apa disebut nggak apa-apa kok dia bagian dari kita kan sering muncul suaranya. Patu ponakan lu ya? Ya, ponakannya juga melihara. Judul lagunya Rosa ya? Terus omnya juga melihara ya. Bapaknya dia. Iya bapaknya dia sama omnya. Bukan lu, omnya kan banyak ya. Maaf nih. Kan ada Nenat kan juga ternak. Oh iya. Ternak juga dia banyak. Gimana sih jadi nyebut nama? Ya nggak apa-apa ya Nat ya. Sorry ya Nat. Jadi Bernard ini saudara angkat gua. Bernard saudara angkat. Itu yang menyebabkan gua sama Satrio ini jadi bersaudara ya karena itu. Oh, itu kapan diangkatnya kapan? Satyori. Diangkatnya kapan? Diangkatnya kapan? Gua diangkatnya tahun 2000-an. Sampai sekarang belum turun, capek banget, banget. Kuat banget ya. Ngangkat Abram loh. Emang kuat dari banget. Dari tahun 2000-an loh sampai sekarang nggak turun-turun. Makanya walaupun usianya lebih muda tapi terlihat lebih renta. Karena ngangkat lu. Kelamaan ngangkat gua. Balik lagi. Ngobrol jangan kejauhan. Balik lagi bersama kami di bukan ya. Itu balik nyambung. Oke. Ya. Gimana. Itu handphone yang termati loh. Hah? Habis baterainya antar mati kan nggak lalu kunci. Di balik meja ini ada handphone. Ya. Jadi gimana? Balik lagi ke White Day. White Day itu adalah kalau di Valentine cewek, tradisinya cewek ya. Cewek itu ngasih bentuk ungkapan sukanya, ketertarikannya atau care-nya sama lawan jenis itu lewat coklat, lewat kadang ada yang bunga, ada yang mungkin ada yang wine juga. Bebas sebenarnya. Cuman ini bentuk pemberian gift rasa suka. Nah, di Jepang tradisi itu ada balasannya. Ini khusus di Jepang sebenarnya. White Day ini ada di Jepang. Balasnya dengan simbol juga. Kalau gua kasih dia sesuatu yang sweet, kan permen, hard candy kayak gitu ya. Masih permen Kojek atau kayak kesana maksudnya. Gue kirain pas lu ngasih misalnya pasangan cewek gue ngasihin gue coklat, terus pas di White Day itu gue ngasih sweet. Sweet yuk. Sweet. Enggak gitu ya? Enggak. Bisa sih. Oke. Lebih ke so sweet. Oh, so sweet. Sweet gitu ya. Tau gak so gimana? Jadi gini. Ini ada so sweet nih. Ini coba. Lo angkat tangan lu gini. So sweet. Oh, jadi sekali. Maaf ya, tapi dari situ udah mencerminkan tahun kelahiran kita. Jadi itu memang dulu kan ada so kan? So dulu. Yang buat yang sekarang nggak tahu itu adalah so. Malah ada yang salaman dulu. Gimana? Oh iya. Bener nggak? Salaman dulu baru habis itu sweet. Iya. Iya kan? Itu lebih salam sweet.
Bukan so sweet. Bukan so sweet. Oke. Kalau so sweet kita pakai simbolnya gini. Set, nah, gitu. Sip. Oke, lanjut berarti ya. Lanjut ke apa? Ceritanya. Belum selesai nih ceritanya. Iya, Lumayan tadi kan sweet yang aja sih. Iya, abis mumpung ada di otak gua pas lu bilang membalasnya dengan yang Sesuatu sweet, yang itu sweet. artinya berarti kan sweet. Balasan ini dari laki-laki yang menerima bentuk care tadi, dia juga membalas dengan simbolis. Salah satunya adalah candy atau sesuatu yang rasanya manis. Nah, itu pilihan pertama. Kalau dia menerima, maksudnya, oh gue juga suka, dia kan balasnya dengan sesuatu yang sweet. Tapi kalau dia biasa aja, nih, kita teman aja deh, gitu. Gua nggak, oke makasih, tapi gue nggak ke situ sama lu. Gue ngeliat tuh sebagai teman aja atau sebagai adik. Itu akan ngasihnya cookies. Yang itu patut garing kering. Nah berarti dia nggak. Meskipun rasanya manis. Misalnya kayak kalau saat itu identik tidak manis cookiesnya itu. Misalnya gua ngebalesnya ya pengen yang garing dalam artian yang ya kita teman aja, terus gua ngasih dia OEO gitu kan. Itu tapi kan manis. Nah itu gue bilang kalau saat itu dia kuenya ini identik dengan kue yang tidak manis. Oh, berarti yang jadi untuk gurih. Ya lebih gurih. Jadi netral. Okay. Bahwa itu jadi tanpa harus dijawab sebenarnya saling simbol-simbol ini untuk tidak mempermalukan ketika orang bahasa halus lah. Oh, supaya orang tidak merasa ya, soalnya kan dalam kita bersosialisasi kadang kan ditolak. Nggak enak kan? Nggak enak sih, emang nggak enak. Ya kalau sekarang biar nggak dibully juga. Ya. Lebih ke situ, itu jadi simbolis. Itulah, itu di situ. Tapi emang harus simbolis kah atau bisa dengan emotion kah atau stiker? Kan ada sekarang kan ada simbol, ada emoticon, terus ada stiker gitu. Karena gue punya stiker keren banget. Stiker apa? Hah? Stiker apa? Bisa diulang? Jangan. Takut ada yang marah ntar. Kenapa no? Bosan? Nggak usah. Emang ini ngarahnya ke Ino? Hah? Ngarahnya ke Ino? Nantinya pasti akan kesana gitu. Nantinya pasti akan kesana. Gue jujur karena gue nggak tahu, jadi gue berusaha memperjelas aja. Kan ada di grup gue udah keluarin kemarin, terus Satiori bilang, diangkat ke sini ya, gitu, dibawa ke sini ya, gitu. Kan gue nggak baca grup. Ini nih kayak belum gini. Baca grup. Ini nih yang kayak gini-gini nih, Jadi dia ini karakternya. Aduh dibongkar nggak? Udah ada 100 WhatsApp grup nggak terbaca. Yang dibaca sama dia tuh yang paling barunya aja, ke atasnya enggak. Tapi gue ngulik loh orangnya. Tadi di grup bahas apa? Ke salah satu orang yang di grup itu. Jadinya japri. Karena terlalu banyak. Kalau itu harusnya dilakukan sama Satrio karena Satiori ini dia sebenarnya misalnya nih dalam sebuah acara dia ikut gabung di acara itu, tapi waktu dibikin grupnya di WhatsApp dia nggak di-include-kan. Jadi kadang pas kita lagi di acara ini lagi ngomongin itu loh kan udah dibahas di grup, terus dia kan tiba-tiba bertanya-tanya, grup mana? Grup yang nggak ada elunya, gitu. Grup yang nggak ada elunya yang buat ngomongin elu. Grup gosip Enggak sih, enggak. Kan kita nggak boleh bilang gibah. Kita review. Oke, jadi kalau gibah itu kan good words dosa ya. Iya, good words ya. Tapi kalau review itu kan nggak lebih dosa. profesional. Iya, soalnya kalau review dosa. Nggak ada review. Nggak ada YouTuber yang nge-review. Betul. Ya kan? Jadi kita nggak mau ngegibah orang, tapi kita mereview. Sebentar, kita tuh di sini nih sebenarnya nggak kedap-kedap amat ya. Kita di sini bisa dengar, mungkin nggak masuk di kalian, cuman di sini bisa dengar ketika ada orang lagi ngobrol-ngobrol di luar, tetangga lagi. Soalnya emang, ya nggak tahu mungkin anak sekolah lewat ya, karena nggak jauh dari sekolahan ya. Betul. Itu jadi kita kupingnya sini terdengar banyak. Tapi ya itu kita senang karena ya, kita ada di tiba-tiba tengah kehidupan.
kita tengah lagi masyarakat. dengar mereka ngobrolin apa, ya bisa aja kita bahas di sini. Bisa banget. Ya Gitu. ampun. Oke, jadi kalau yang gurih-gurih tadi itu balik lagi ke yang Iya, maksudnya itu Apa? identik dengan simbol White Day. kering, Mm-mm. garing, Mm-mm. tidak berbalas. Artinya berteman doang. Iya. Pertanyaan gua adalah gimana kalau misalnya cowok ya emang ini tradisi ini biasanya cowok yang balik memberikan White Day simbol, adalah cowok ya yang kan? menjawab. Nah, jadi gimana kalau misalnya ceritanya nih si cowoknya terus tiba-tiba ngasih apa namanya? Permen Hexos. Merek kan. Ya pokoknya permen yang pedas-pedas. Mentol, Berarti kan permen mentol yang dingin itu. Pokoknya permen yang pedas-pedas. Tapi kan atau manis. enggak, mungkin ngasih asam kunyit. Itu artinya apa? Artinya dia belum mendalami ini hari apa. Maksudnya karena dia nggak tahu simbolnya. Mungkin kalau ngasih asam kunyit itu di Yellow Day kali ya. Dan itu nggak ada sih. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oke. Dia Kirain lebih ada. dia lebih ke absurd sih kalau gitu. Oh, yuk. Jatuhnya absurd. Siapa tahu ya bertepuk sebelah tangan totali. Kalau Bukan, misalnya bukan. enggak, kalau Jadi- misalnya lo ditolak cuman jadi temen, mungkin ya nggak bertepuk tangan, nggak bertepuk sebelah tangan. nggak bunyi Tapi soalnya. kalau misalnya ternyata gue benar-benar nggak suka jadi temen juga, kayaknya nggak juga, Nggak juga. gitu kan. Ya mungkin Ya nggak kan usah dibalas. ngasih yang asem. Nggak usah dibalas sudah. Udah, lu terima. Atau Lu nggak mungkin perlu ngasih permen respon sama jahe. sekali. Ini kan kalau lu dapat sesuatu dari seorang yang tapi lu nggak sebenarnya nggak pengen ada koneksi apa sama dia, ya udah lu kan nggak usah Berarti nggak usah dibalas. respon. Kalau emang itu jadi pilihan lu, lebih ke situ kan. Ini ada kameramen tambahan nih. Terus kalau jamu, kalau lu ngasih kunyit, jamu jatuhnya kan hospitality lagi ya. Ke rumah sakit lagi. Iya betul. Tapi di Inggris sono. Dan Episode sebelumnya itu. cuman dalam artian yang ya biasanya kalau misalnya ngasih apa tadi kunyit asem itu ya, itu kan artinya ya mungkin di saat si ceweknya ini ngasihin coklat, terus ya kan bisa jadi nih ya pas di White Day gue sebagai cowok, gue pengen membuktikan nih kalau gue juga suka sama dia. Tapi gue tahu kalau nih cewek lagi mens, gue kasihnya kunyit asem. Oh, sebenarnya itu bisa jadi side dish pemberian keduanya. Oh. Karena kan lebih ke kesehatan ya. Iya, Kalau ini kan iya, yang tadi iya. simbolis. Simbolis. Ya, secara nggak langsung kan artinya cowoknya juga suka, bahkan dia sampai Care. perhatian banget gitu. Tapi loh. kan jamu ini bukan bagian dari simbolis itu. Oh, berarti mungkin dia balikin dengan permen marshmallow sama kunyit asem. Nah, itu kan bentuk care yang next step. Oke. Enggak kere. Bentuk Mas. care yang kere gimana maksudnya? Mas, maaf nih mas, belum ada yang jatuh dihitung. Jangan berdiri di pojok. Biasa kan kalau misalnya udah ada jatuh dihitung sama wasitnya, lo harus berdiri di pojok di sudut. Oh gitu. Gitu. Jangan berdiri di pojok gitu mas. Belum jatuh lawannya. Sama, ntar, dia kok ngomong kere sih, bener kita lagi ngomong care, dia ngomongin kere. Padahal yang tadi pagi ganti kere di depan itu kan Bukan dia. bukan dia. Iya. Nah, tadi ada yang baru ganti keren. Terus katanya, Gua nggak mau. Tadi gua nggak mau. Mas Alam nih nggak mau untuk mengganti kere atau masang kereknya karena bisa Kena mental kere. bikin Ntar mentalnya kere. mentalnya kere. Mm-mm. Ya itulah salahnya ya, salahnya apa ya penulisan Penulisan sama. ya kan, kere nah jadi nggak ada yang tanda baca mana yang mana yang bener nggak? Betul. Itu masalah dualisme huruf E dan E. Bentuknya sama, tapi bisa beta, bisa beta. Bener. Oke. Sama kayak masak Masak sama masak. Sama masak. Oh, apostrof masak.
Mm-mm. Masa? Masa apa iya? Orang Ah. yang lebih kayak kaget ya? Masa? Masa? Kan? Tapi terdengarnya kayak ada masak di dapur. Tuh. Itu kata-kata itu ya lagi-lagi emang kita apa ya? Ini ngomongin clarity. Orang tuh ngobrol tuh harus tahu konteksnya. Nah, Man. Kalau iya. tanpa konteksnya kita nggak ngikut konteksnya bisa artinya beda. Tapi gini loh, dalam artian yang gue sebenarnya ya ini lepas konteks dari yang White Day dulu karena ini agak menjadi sedikit apa ya Panjang. concern gitu loh. Dalam artian yang misalnya lu lagi cerita gitu kan, wah, habis itu masa secara harafiah mungkin ya kita tahu semua ya itu pernyataan curiosity terus lebih ke arah ketidakpercayaan ya kan masa gitu kan. Nah cuman kalau kita cari kata masa ini itu ada banyak loh Ada banyak demi masa. ya kan. Jadinya masa. Bobot masa juga Bobot masa double S. ya kan. Oke. Terus apa? Mas A, Mas Abram, Mas Alam, masa. Oke, ya. Oke. Ah. Apalagi? Ya maksudnya masa yang pernyataan ketidakpercayaan ini itu diambil dari kata apa sebenarnya? Sebenarnya dari ekspresi. Masa. Gitu. Iya ya, dari ekspresi menurut gue sih. Masa? Enggak. Lu nggak disuruh nanggepin. Mosok. Bukan dari bahasa Jawa yang mosok itu ya? Mosok. Lebih dari situ. Jadi masa. Ketika A di dalam Jawa itu jadi O, terus ketika di Indonesia kan O jadi A. Tapi itu kan berkaitan dengan jangka waktu juga masa. Bener kan? Oke. Ini masanya si ini nih dulu waktu dia ngejabat jadi ketua. Sekarang kan masanya udah beda. Oke. Habis itu tiba-tiba dengan kata yang sama orang nyeletuk masa. Betul. Itu jadi ada dua kata masa yang Padahal artinya berbeda. Iya, terus Ya kan? semakin mumet lah. Nah, Tuan menir ke Indonesia. Beda-beda nih artinya. iya, dengan satu kata tapi dengan arti yang berbeda-beda. Iya. Gitu kan? Ayo. Iya. Itu gimana tuh? Nah, maksudnya Kalau ada yang punya tahu asal dari mana itu masa yang ekspresi kaget tadi, rasa tidak percaya itu dari mana? Boleh tulis di komen. Karena kita belum nemu yang itu dari mana. terus belum lagi dengan kata kali, Oh iya, kali. ya kan? 2 kali 1 Ah, sama dengan 2. kalinya ya kan? mampet. Kalinya mampet. Karena ada sampah yang mengendap. Iya kali. Nah, ayo. Ada 3. Bingung kan? Itu ada 3 kata. 3 kata, 1 kata tapi Satu kata 3 kali. 3 kali. Iya sih 3 kali juga. Ya itu ada di situ juga yang 1 kali. Iya. 2 ini. Lebih ke penggunaan kata-kata yang sama, situasi yang berbeda. Emang kita banyak nemuin ya. Di keseharian kita tuh pasti akan nemuin hal-hal itu. Jadi kalau mau jelas, kalau gue sih ya, pengalaman gue ya, ini gue lebih tahu siapa yang ngomong, terus dia punya kebiasaan apa, sama konteks obrolannya apa. Jadi karena itu bisa jadi ekspresi yang berbeda. Nggak usah itu kata-kata yang nggak ada kata-katanya dah. Kan suka lah orang-orang kita tuh yang keluar ekspresi nada suara atau asal keluar kata-katanya, tapi kita tahu dari konteks ekspresinya. Sama kalimat pendukungnya. Betul. Ya kan, karena kata kali itu, kali yang dalam artian sungai ini nggak mungkin kita ngomongnya 1 kali 1, nggak mungkin. Itu kan artinya jadi sungai, apa 1 sungai 1,
Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ada kata pendukung di awalnya, misalnya Kali Cisadane itu mampet. Nah itu artinya kalinya ini Iya. sungai. Iya, tapi lu bingung ketika iya, kali aja, kali yang 3 kali 3 meter itu mampet. Gimana? Iya. Iya, kali aja, kali yang 3 kali 3 meter itu mampet. Kali aja, kali yang 3 kali 3 itu. Itu. Tapi kalau dalam konteks ini orang bisa tanpa mikirin Tapi di situ itunya cuma ya. ada dua kata kali ya. 3. Iya, kali aja, kali Oh iya 3 ya. yang 3 kali 3 Iya tuh. Itu? Bingung tuh. mampet. Bingung tuh. Coba bayangin tuh. Bingung tuh. Tapi kalau lu tahu konteksnya, lu maksudnya tahu kejadiannya, lu akan paham, nggak mikirin itu. Tapi mungkin kalau untuk di soal-soal pelajaran begitu ketemu 3 kali 3 Cuma aja tulisan. ketemunya X. Wah, iya. Ya kan, itu masih bisa dipahami. Tapi kalau misalnya dalam lisan kan jadi bingung ya. Jujur aja tuh jadi bingung. Kan bingung. Kali aja. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mungkin saja. Mungkin saja. Ya kan, tapi dalam Lebih aneh lagi, bahasa barangkali. kita ya kayak gini. Barangkali coba. Barangkali. Barangkali. Ada barang, ada kali. Itu kan bisa jadi ada sampah, terus yang di flash. Barangkali aja, kan barangkali loh lebih susah lagi. Ya, barangkali. Lebih banyak. Udah. Ini emang banyak. Ya. Banyak. Tapi kalau kita nemuin itu, yang jelas kalau gue pribadi, kita harus tahu situasinya, supaya tahu konteksnya dan tetap nyambung dengan kita di, nggak maksudnya tetap nyambung dengan situasinya. Gue kebiasaan lah kalau ngomong tetap nyambung itu kenapa jadi ending ya? Kebiasaan lagi. Udah, kita balik ke ini lah, balik Oke, ke White Day. White Day itu sebenarnya kapan sih? Ini kan hari ini kan tanggal 13. 13 itu besok. Berarti Enggak, hari ini tanggal 13. Iya, enggak. White Day itu besok. Yang dibilang White Day itu kan Tadi kan lu ngomongnya hari ini tuh tanggal 13 itu besok. Ya enggak, hari ini 13, White Day-nya besok. Makanya kita bahas ini karena besok White Day. Iya, Bram. Gimana sih? Ntar lama-lama gue cukur juga nih kumis. Nanti habis itu sekalian gue kebetulan kalau mau nyukurin. Agak geli ya. Agak geli ya. Jujur deh, agak geli. Kalau nyukurin rambut kayaknya masih oke ya, tapi lu bayangin gue natapin dengan detail mukanya. Gue merem. Tetap aja kan gue juga melek. Gak bisa. Itu agak menggelikan. Iya, belum ntar ada bulu-bulu hidung yang keluar offset gitu kan. Nggak ada. Oke. Iya, nggak ada. Gue juga nggak pernah lihat detail lihat muka lu sih. Oke, 14. Tanggal 14 ya. Nah, jadi besok nih. Jadi yang buat nonton di hari ini tanggal 13. Kalian punya kesempatan untuk menanggapi atau memberikan simbol kepada yang bulan lalu memberikan kalian sesuatu sebagai bentuk care-nya dia. Nah, untuk memberikan sesuatunya kan tadi kita udah jelaskan kalau yang sesuatu yang manis-manis itu artinya ya kita menerima dia. Iya, itu bertepuk tangan karena nggak sebelah tangan. Tapi kalau yang gurih-gurih dan garing itu artinya ya kita bertepuk sebelah tangan. Saja. Iya. Gitu. Ya kan? Apa? Hah? Enggak, dia nyanyi apa? Gurih-gurih. Enggak tahu lagunya yang kayak gimana. Itu lagunya Micin. Biasanya kayak pernah denger. Absurd lagi ya. Iya. Ino lagi absurd hari ini. Lagunya siapa? Micin. Iya. Micin kan ini, Gurih-gurih. kan enggak ya, jangan. Tapi ngomongin tadi kan itu sempat gue bilang ya, kita di sini nih
lewat tetangga apa kita bisa dengar. Tadi tuh ada habis pas gue selama sangkre ya. Tapi gue dengan mindset yang benar, jadi gue terhindar dari rasa itu, rasa kere. Ya. Rasa kere. Terus ada bapak-bapak tetangga tadi. Oh ya. Dia cerita. Ini di Indonesia loh. Seringnya nih bahasa ini juga lucu nih. Jadi iya. Saya tuh tiap pagi atau sama sore tuh harus ngambil air di tetangga kan air saya mati. Terus saya tuang, mancing air pakai air jadinya. Dia mancing air supaya keluar air. Gue kira saya tuang, saya makan. Bukan. Oh bukan ya. Kan kadang tuang sadayana Jawa Barat, benar. Jadi saya tuang, saya makan. Oke. Mugia Bagja Salawasna. Karena kemarin gue baru dari daerah Cisarua. Itu ada lewat tuh depannya. Bentar dulu, itu cerita yang nanti. Mugia Bagja Salawasna. Oh ini. Semoga bahagia selamanya. Iya, amin. Gitu. Itu kan doa ya. Buat kalian semua juga. Mugia Bagja Salawasna. Oke, si tetangga kita ini. Dia umur 70 tahun. 70 tahun, oke. Dia bilang, tapi masalah semangat saya 45. Wis, berarti ya. Nah, gue nggak tahu maksudnya gini. Mungkin bisa jadi ini maksudnya semangatnya dari tahun 45 tahun zaman kemerdekaan. Jadi dari tanggapan gue nih ya, Oke, lu dengerin, menurut lu apa? Dia umur 70 tahun. Semangatnya semangat 45. It should be, ya dia kelahiran tahun 30-an yang harusnya sekarang udah 80-90-an mungkin. Iya, kurang ya. Malah jadi lebih tua dari usia dia. Enggak, itu bukan ngomongin semangat, itu lahirnya. Lahirnya dia di 45 kalau itu ya. Maksudnya kan enggak, ini semangatnya. Enggak. Semangat 45 enggak, semangat 45 itu semangat berlaku 45 untuk kelahiran yang sebelum tahun 45 karena di saat 45 semangatnya keluar. Semangat itu yang jadi kita momen Indonesia Merdeka itu di tahun 45 itu yang jadi orang ini gue bersemangat seolah-olah gue merebut kemerdekaan gitu loh. Iya paham. Cuman kalau lu berasa tinggal di Indonesia itu belum merdeka, lu boleh menyatakan semangat 45. Tapi gue merasakan hidup di Indonesia saat gue ini, di mana gue lagi semangatnya, ya gue udah merdeka cuy. Yang artinya gue nggak perlu semangat 45. Jadi semangat apa? Ya semangat aja buat ngejar tujuan gue. Semangat. Oke. Semangat. Itu kalau konteksnya 45-nya adalah yang dimaksud di perjuangan. Ya, hari kemerdekaan, semangat di tahun itu. Gue mendingan bilang semangat muda sekarang. Nah, misalnya gue umur 70 tahun. Ya oke, gue 70 tahun. Tapi semangat gue masih semangat anak muda. Kan enak. Kalau gue sih lebih inget ke semangatnya apa tuh? Kalau lihat kesehatannya ya tadi ya, Bo. Ya memang sih. Sangat sehat sih untuk umur 70. Orang metikin daun salam. Ya kan? Daun? Iya. Salam. Oke. So sweet. Sama lagi tunjuk-tunjuk. Kita emang selalu seri. Gini, gue lebih ke. Nah, seri juga. 4. Tar dulu, jangan lupa dulu. Cepet amat lu jadi orang. Iya. Santai dikit dong. Slow. 45. Semangat 45. Gue tuh lebih ke semangat sehat menurut gue itu. Kenapa sehat? 4 sehat 5 sempurna. Oh, kesana. Iya, jadi itu kan kita dianjurkan ya. Semangat 45 tuh 4 sehat 5 sempurna. Gue malah kepikirannya semangat yang sangat singkat. Apa itu? Karena 4 sama 5 kan terlalu dekat. Kalau 4 sama 10 kan jauh. Oh, semangat yang sangat singkat. Iya, jadi singkat banget. Cuma 4 ketemu 5, udah. Tapi terlepas dari bahasan 45-nya tadi, itu cuman ekspresinya dia tentang bahwa gue ini masih muda, gue berjiwa muda. Nah, kejadiannya adalah dia ngambil air buat mancing air. Itu cuma ada di Indonesia. Ambil air. Nuang, iya.
Buat mancing air. Mancing air pakai air. Berarti mancing air itu umpannya air. Iya. Heeh. Kayak dan itu banyak loh. Mancing ikan yang besar kita pakai potongan ikan kecil. Kalau Oke. mancing ikan. Terus mancing duit pakai duit. Oke. Kalau orang bisnis sekarang lebih aneh bahasanya. Bakar duit dulu, kita buang dulu untuk dapat lagi boleh. Bahasanya dibakar dulu. Nih padahal pelanggaran hukum nih kalau dibakar. Dibakar loh duit tuh, resmi-resmi. Iya benar. Uang dibakar itu melanggar hukum loh. Iya melanggar hukum. Jangan kan itu secara secara umum kita misalnya lagi dalam kamera kayak gini, uang itu kita robek dan itu dipublikasikan, itu bisa kena tuntutan hukum. Karena itu kan kontrak ya, kontrak nilai value negara kita kan, salah satu dari situ. Kita menghargai barang-barang tuh di situ. Pertanyaannya sederhana nih sebelum kita menyudahi episode kali ini. Oh iya ya, udah panjang ya. Gue ada pertanyaan nih buat kalian teman-teman semua di luar sana. Yang walau kita kan nggak tahu mereka nontonnya di mana, berarti kan di luar sana. Di luar sana. Nah pertanyaannya sederhana. Apa itu? Gue punya pengalaman dari beberapa kali gue nerima uang. Itu ada coretan, entah itu curhatan isi hati, tulis nama dengan nomor teleponnya. Apakah itu melanggar hukum juga? Termasuk kadang toko-toko di dalamnya dikumisin, dikasih kacamata, dibrewokin, giginya dikasih behel. Itu bener banget. Ya, bener nggak? Iya. Kalian juga pasti pernah nemuin uang-uang yang seperti itu. Semakin kecil nilai mata uangnya semakin banyak yang begitu. Gitu loh. Tapi ada satu yang gue inget zaman dulu nih, uang 500 lembaran. Itu gambar monyet. Belakangnya kan gambar monyet orang hutan. Iya. Ya kan. Depannya gambar rumah. Jadi dulu sering bercandain, nih loh rumah gua. Jadi waktu itu gue main, ini rumahnya Satrio nih. Waktu itu gue main ke rumah Satrio gitu kan. Terus gue ketok-ketok. Terus kata mamanya, nyari siapa? Satrio. Satrionya di belakang. Itu. Dulu kayak gitu tuh bercanda-bercandaannya. Iya tahun segitu. Pasti ada yang ngalamin itu, yakin banget gue. Kalau gue yang pernah dapat bukan itu malah uang 1000-an Patimura. Dibalik jadi rambut Mike Tyson, dilipat jenggotnya, itu jadi itu rambut bisa. Mike Tyson. Itu ada, itu umum. Nih, bisa juga dibikin karaokean. Oh karaokean. Gagangnya ditekuk kayaknya jadi manggilnya goloknya hilang. Dia karaokean. Waduh, itu pelanggaran nggak sih? Nah maksudnya kayak gitu. Pelanggaran nggak kayak gitu? Nah selama uang itu ya kalau misalnya gue cuma bercanda-bercandaan mungkin nggak akan pelanggaran. Kalau tidak merusak ya? Selama tidak merusak uang uangnya masih gitu loh. Dalam artian kalau kita merusak uang ini ya otomatis nilai rupiah kita akan anjlok. Betul. Gitu nah loh. sekarang that's why gini, ini kita bicara logika. Sebelum ke situ, gue tambahin selipin satu dikit. Apa? Gimana dengan uang sobek yang diselotip? Nah itu nasibnya kemana itu? Nah kita salin lagi. Itu juga sebagai pertanyaan. Itu harus kemana nih duitnya gini nih? Sebenarnya kalau yang kayak gitu kita balikin aja ke bank. Kita akan dapat diganti yang baru. Iya. Gitu loh. Jadi sebenarnya uang rusak ini kita kembalikan ke bank dengan alasan kita akan bisa kita tukarkan. Sama dia dibalikin ada selotipnya lagi. Kayaknya sih lebih di laminating ya biar nggak rusak lagi. Nih gue laminating biar nggak rusak gitu kan. Nah tapi penjelasan dari itu semua sebenarnya kita bisa ngeliat dari segi fakta yang ada, di mana kalau lu pada megang uang dolaran, di saat uang dolaran lu lecek, itu harganya akan turun. Betul. Ya kan, tapi kalau lu masih lurus lempeng kayak habis di laminating, lu tukerin tuh harganya tinggi banget. Betul. Itu yang menyebabkan kenapa uang itu ada hukumnya gitu loh di saat. Karena dia kan lagi-lagi dia adalah kertas kontrak ya. Kertas kontrak yang resmi sebagai alat tukar sebuah negara. Jadi negara ditukar.
Enggak, Enggak. Cuman alat tukarnya doang. maksudnya alat tukar tuh bukan tukar negara. Maksudnya, Alat tukar resmi untuk menghargai value-value iya, barang-barang yang ada dan jasa-jasa Ah. para pahlawan. Enggak di situ. Kecepatan kota gue es. Oke. Tetap menyambung bersama gua Abram, dia Alam. Dia Abram, gue Alam. Enggak kejauhan.